Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan welcome back to my YouTube channel. And in this video, I'll discuss ya. Saya akan discuss terkait dengan tes formatif di modul kedua. Nah, tapi kita akan mulai dulu dari tes formatif kegiatan belajar satu. Untuk nomor satu terlebih dahulu, di mana pertanyaannya atau soalnya adalah fungsi f yang didefinisikan sebagai fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 4. Nah, fx sama dengan x kuadrat tambah 4 ini kalau kita gambar, ah, kalian kalau mau gambarnya emang kalau bisa langsung ya bagus, kalau nggak bisa ya pakai tripod sumbu x sumbu y. Nah, gambarnya kurang lebih akan seperti ini. Ya, dimana ini adalah 4 dan untuk ada range sama domain. Nah, kalau terkait dengan domain fungsi, di fungsi kuadrat ini tidak ada masalah. So berarti semua X itu bisa dipakai, atau kalau mau dibikin adalah min infinite sampai plus infinite itu boleh dipakai. Tapi kalau untuk range fungsi sendiri, apakah semuanya? Enggak. Kalau kita perhatikan, ini kan jawabannya ke atas semua nih, ya. Berarti nilainya pasti Y lebih besar daripada 4. Nah, Y lebih besar daripada 4, tapi semua maupun akar masih diperbolehkan. Berarti bolehlah kalau kita katakan untuk range fungsinya sendiri itu adalah 4, plus infinite. So, 4 masih boleh ya, kan 4 ini boleh. Berarti ya sama dengan 4, sorry. Berarti 4, plus infinite. Maka jawaban untuk soal nomor 1 adalah yang C. Ya. Nah, jadi intinya untuk domain itu adalah syarat awalnya. Contoh, kalau kayak pecahan ada domainnya, nggak boleh angka tertentu. Nah, tapi kalau untuk si siapa? Untuk range-nya itu juga sama. Bagaimana? Apakah jawabannya semua nilai Y itu bisa dipakai semua atau ada syarat tertentu? Nah, kalau ada syarat tertentu, baik domain atau range-nya tetap ditulis. Ya. So, itu untuk soal nomor satunya. Nomor 2, fungsi f didefinisikan sebagai fx sama dengan 2x, maka bagaimana dengan fungsi inverse-nya? Ya. Oke, ini gampang sekali. Kalau untuk mencari fungsi inverse secara matematis, ya secara matematis itu kita lakukan permisalan. Misal y sama dengan 2x dan kita harus berusaha untuk menjadikan x menjadi x sama dengan. Berarti kalau kita bagi 2 ini berarti jadinya setengah y sama y per 2 itu sama dengan x, berarti x-nya sama dengan setengah y. Oke? Nah, berarti bisa kita simpulkan untuk inverse fx-nya sendiri itu sama dengan setengah x. Nah, tapi ternyata nggak ada. Nah, ternyata di sini ada bentuk yang dalam f inverse x kuadrat. Berarti sama dengan setengah dikalikan dengan x kuadrat, maka hasilnya adalah 1/2 x kuadrat. Maka untuk soal nomor 2 jawabannya adalah C. Nah, tapi kalau secara definisi daripada gambar, untuk mencari inverse itu sebenarnya gampang. Inverse fungsi, ya inverse fungsi itu kita harus sama dengan refleksi fungsi terhadap y sama dengan x. Nah, makanya ketika kita mau menggambar y sama dengan 2x itu bagaimana sih? Ya udah, tinggal ketika x-nya 1 pasti y-nya 2, ya kan? Nah, berarti kurang lebih gambarnya tuh begini gambarnya. Dia akan lebih tegak ke atas seperti ini. Nah, sedangkan kalau untuk terkait dengan mirrornya alias cerminnya, jadi ini y sama dengan 2x ya. Nah, kalau misalnya kita gambar cerminnya terkait y sama dengan x kan kurang lebih seperti ini ya. Dia akan sama rata kurang lebih seperti inilah ya. Nah, berarti ini adalah cerminnya y sama dengan x. Nah, kira-kira bayangannya di mana? Gampang. Kalau misalnya kita punya titik di sini nih, ya, kita punya titik di sini, berarti kalau misalnya kita mau cerminkan, maka bayangannya kurang lebih ada di sini. Ya, ada di sini. Dimana x-nya 2,
Y-nya 1. Nah, sehingga kalau kita gambarnya adalah kurang lebih seperti ini. Yang kalau misalnya kita bikin persamaan fungsinya adalah Y sama dengan setengah X. Nah, kalau misalnya emang mau lebih konkret lagi gambarnya, kalian bisa cek lagi di GeoGebra ya. Untuk GeoGebranya sendiri ya sama sebenarnya. Selama GeoGebra itu selama bukan fungsi trigonometri itu gak ada masalah ya. Kalau kayak fungsi aljabar itu masih normal kok. Oke. Y sama dengan X kuadrat ditambahkan dengan 4. Nah, oke. So, untuk apa namanya? Terkait dengan gambar grafiknya mungkin ini akan saya hapus saja ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk mau membandingkannya dengan versi yang gambar versi bagusnya adalah seperti ini. Nah, jadi untuk yang di atas ini adalah gambar grafik Y sama dengan X kuadrat tambah 4. Nah, benar kan gambarnya dimulai dari 4 ke atas. Atau berarti di sini bisa kita katakan hasilnya Y lebih besar daripada 4. Nah, kemudian tadi kan juga ada gambar nih. Nah, ini kan Y sama dengan X. Terus kemudian yang hijau adalah Y sama dengan setengah X. Terus kemudian yang biru muda ini adalah Y sama dengan 2X nih. Nah, sekarang coba. Kalau emang secara definisi katanya inverse fungsi adalah refleksi fungsi terhadap Y sama dengan X, kita compare jawabannya. Coba, kalau misalnya kita perhatikan untuk titik yang ada di sini nih, yang di garis ini nih yang gampang deh. 2, ini kan 1,2 nih. Berarti kalau kita cerminin, maka jatuhnya di sini 2,1. Ya kan? Nah, berarti emang bener nih. Di sini nih kalau misalnya ini misalkan berapa ini bla bla bla, 1, maka di sini nanti 1, bla bla bla. Jadi nanti kalau di kalian ketika gambar lewat aplikasi juga ada ya, aplikasinya di Android atau di website. Nanti kalian tinggal zoom aja ya. Begitu juga yang di sini nih. Di sini itu adalah 2,4 kan. Nah, kalau kalian nanti cermin di sini, ini kalau dilanjutin, nanti ini akan ada titik 4,2. Dan benar kan? Ternyata dimana untuk refleksi terhadap Y sama dengan X ya. Kalau kita bahas terkait dengan transformasi geometri, kalau misalnya kita punya A yang X, Y, maka akan bayangannya adalah Y, X. Seperti itu, ketuker ya. Ketukar tempatnya doang, bukan ketukar sama tandanya ya. Jadi nomor 1 jawabannya C dan nomor 2 jawabannya C. Dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, tapi sebelum lanjut, di sini saya klaim dulu bahwa kalau untuk inverse, kalau kalian mau based on matematis sebenarnya nggak ada masalah. Cuman tidak semua hasil inverse daripada yang namanya hasil perhitungan matematis itu merupakan fungsi ya. Karena kan kita mau nyari fungsi inverse alias berarti inverse dari inverse-nya ini berupa fungsi. Nah, kalau ini berupa fungsi enggak? Yang warna hijau berupa fungsi. Karena apa? Dengan nilai X-nya 1, dengan nilai mempunyai nilai X-nya nih cuman 1, tapi jawabannya ya cuman 1 doang. Jadi nggak bakal mungkin dengan X-nya 1 punya jawaban Y-nya 2. Jadi kalau misalnya kayak gini nih, ini boleh nih. Misalnya X-nya 1, Y-nya 5. Min 1, jawabannya 5. Tapi nggak boleh kalau misalnya sampai X-nya 1, jawabannya bisa 5, bisa min 5. Itu yang salah. Ya, itu bukan fungsi. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus ya untuk soal nomor 1 dan 2-nya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Nah, oke. Jadi untuk nomor 3, fungsi f didefinisikan sebagai fx sama dengan x pangkat 4 dikurang dengan 2x kuadrat. Maka, informasi apa nih yang bisa kita jawab? Oke, untuk nomor 4 sebenarnya dari nomor 3 nih. Misalnya fx sama dengan x pangkat 4 dikurangkan dengan 2x kuadrat. Dan katanya kan
untuk yang A ini adalah F kalau dimasukin min X. Berarti min X pangkat 4 dikurang dengan 2 kali min X kuadrat, maka F min X-nya sama dengan X pangkat 4 dikurangkan dengan 2X kuadrat. So, apa yang terjadi? Ya, jelas yang A salah. Nah, kemudian ternyata kalau untuk dari sini nih, dari info sini sebenarnya sudah terjawab. Kita mau ngerjain apa? Kalau misalnya F min X ini setara dengan yang namanya Fx, maka bisa kita katakan Fx-nya ini adalah fungsi genap. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Nah, kalau fungsi satu-satu enggak ya. Kenapa? Karena kalau misalnya fungsi satu-satu tuh that means atau korespondensi satu-satu tuh artinya 1x 1y. Udah pasangan pas. Nggak boleh tuh namanya ada yang nilai x yang berbeda jawabannya 1y. Nah, jadi nomor C ini kalau untuk yang C ini salah karena gini. Coba kalau kita masukinnya min 2 sama 2, kita bandingkan ya. Min 2 pangkat 4 dikurang dengan 2 kali min 2 kuadrat, maka F min 2-nya ini sama dengan 16 dikurangkan dengan 2 kali 4, 8. Berarti F min 2-nya sama dengan 8. Nah, sedangkan kalau F2, kalau F2 berarti kan 2 pangkat 4 dikurang dengan 2 kali 2 pangkat 2, maka akan menghasilkan jawaban yang sama kan? Nah, kalau kayak gini, ini udah dipastikan bukan fungsi satu-satu. Fungsi satu-satu tuh definisinya begini. Misalnya min 2 jawabannya 3. Kalau 2 ya jawabannya nanti beda lagi. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi namanya korespondensi satu-satu tuh that means ya punya pasangan tepat satu dan gak boleh yang namanya ada yang double. Oke, untuk nomor 4, Fx sama dengan akar X. Kemudian kita punya Gx yang rumusnya adalah X kuadrat tambah 2. Nah, yang di sini yang diminta adalah ada domain fungsi ya. Yang pertama berarti kita harus cari dulu kalau untuk df-nya sendiri ya, df sama dg. Nah, karena berhubung ini adalah fungsi akar, nah dimana syarat akar sendiri itu bilangan pokoknya haruslah lebih besar sama dengan 0. Yang artinya apa? Berarti kalau misalnya kita mau bikin secara domain fungsi dalam bentuk kurung, maka jawabannya adalah 0, plus infinite. Ya, itu adalah domain fungsinya. So yang A ini salah. Atau juga bisa terbaca kalau untuk yang A ini domain fungsinya adalah minus juga boleh. Tapi padahal kalau akar itu dalamnya minus, of course itu adalah bilangan irasional. Kemudian untuk yang B, nah ini tidak ada syarat untuk domain ya, tidak ada syarat domain. Berarti X-nya mau berapapun itu diperbolehkan, sehingga bisa kita bilang berarti min infinite ataupun plus infinite itu, atau mau min mau plus itu boleh diembat. Mau 0 boleh juga. Jadi yang B salah. Nah, kalau F tambah G, ya kita mau nggak mau harus cari dulu ya. Fx tambah Gx, ya F tambah G itu adalah Fx tambah Gx, yang artinya berarti akar X ditambahkan dengan X tambah 2, X kuadrat ya, X kuadrat tambah 2, berarti jadinya adalah X kuadrat tambah akar X ditambahkan dengan 2. Nah, di sini ternyata dari fungsi si F tambah G ternyata ada akar. Nah, berarti ada syarat tertentu untuk domain ya, syarat domain akar. Domain akarnya adalah X-nya harus lebih besar sama dengan 0, atau bisa kita katakan yaitu adalah 0 itu masih diperbolehkan dengan sampai plus infinite. So, jawaban untuk soal nomor 4 adalah yang C ya. Nah, oke. So, kita lanjut ya ke soal berikutnya, ke soal nomor 3 dan 4 dan nomor 5 dan 6. Dan nomor 5 ternyata kita punya informasi bahwa ini cuman bedanya adalah FOG, domain fungsi FOG.
Berarti mau nggak mau kita harus nyari dulu fungsi FOG-nya dulu itu apa. Nah, jadi untuk FOG atau fungsi komposisi ya, ini artinya sama aja kayak F dalam kurung GX. Berarti FOG itu sama dengan F dalam kurung GX-nya adalah X kuadrat ditambahkan dengan 4, yang artinya berarti akar kuadrat dari X kuadrat ditambahkan dengan 4, sehingga bisa kita simpulkan bahwa FOGX-nya ini setara dengan akar kuadrat dari X kuadrat ditambahkan dengan 4. Nah, bagaimana domain fungsinya? Nah, kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan secara dari sininya, ini untuk X-nya ya, X kuadrat tambah 4 ini kan sudah bisa dipastikan positif ya, atau lebih besar sama dengan 0. Alias ya berarti X kuadrat X kuadrat tambah 4 ini sudah memenuhi syarat domain akar, yang dimana berarti X kuadrat tambah 4 ini sudah bisa dipastikan adalah lebih besar sama dengan 0. Tapi permasalahannya adalah X nya sendiri itu bagaimana. Nah, berarti karena berhubung jika kita masuk ke, kan gini ya, supaya biar ini lebih besar daripada 0, maka apa yang terjadi untuk X nya? Ada syarat enggak? Ya jelas enggak ada syarat ya. Tidak ada syarat khusus. Tidak ada syarat khusus, yang artinya berarti X-nya ini mau berapapun, mau positif mau negatif, hasilnya lebih besar daripada 0 kan. Nah, ya sudah, berarti bisa kita katakan min infinite atau plus min infinite sampai plus infinite ya. Jadi nomor 5 jawabannya adalah A. Nah, atau sebenarnya FOGX-nya sendiri ini emang harus belajar atau harus bacanya dari G ya. Jadi nggak bisa langsung FOGX. Karena tidak semua, atau mungkin ada beberapa yang kalau pas kita kerjain tuh malah kalau secara definisi dari FOGX-nya malah kadang tuh nggak sesuai sama pengerjaannya sendiri. Karena kalau untuk FOGX-nya sendiri kan berarti GX-nya dulu yang kita kerjain ya. Pertama GX-nya dulu, terus kemudian ada hasilnya, barulah kita masukkan ke dalam fx. Itu adalah dari sini itu berarti artinya adalah FOGX. Nah, permasalahannya adalah untuk di sini, di bagian GX di sini kan nggak ada masalah dong ya. Dari min infinite sampai dengan plus infinite itu nggak ada masalah. Dan kemudian di GX-nya ini karena berhubung mau minus mau positif, sudah bisa dipastikan bahwa ini jawabannya pasti lebih besar daripada 4, atau bisa dipastikan begini, 4 sampai dengan yang namanya plus infinite. Nah, kalau kita masukkan, ternyata jawabannya apa? Jawabannya 2 sampai dengan plus infinite. Coba, 4 kuad ya. Kalau kita masukinnya dari 0 ya, dari 0 maupun minus plus minus, berarti start dari minimal 4. Terus berarti kalau kita masukkan akar 4 jawabannya 2 ya kan, sampai plus infinite seperti itu. Jadi domain dari fungsi FOGX yang ini itu kita harus lihat dari sini ya, nggak boleh cuman dari sini ataupun dari sini ya, itu salah. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 6. Untuk DFOGX lagi dengan FOGX berarti F dalam kurung GX. Nah, coba berarti F dalam kurung akar X berarti jadinya 2 kali akar X dikurangkan dengan 4. Ini adalah FOGX-nya. Nah, kalau kita lihat dari persamaan FOGX-nya sendiri, sebenarnya berarti ini adalah ada syarat domainnya ya. Berarti ada syarat domain akar, yang dimana syarat domain akarnya adalah X harus lebih besar sama dengan 0, alias kalau kita bisa bilang adalah 0, plus infinite ya. Yang infinite-nya pakai kurung ya, kurung biasa, karena nggak boleh bebas, bisa berapa aja. Nah, terus juga
kalau misalnya ini jawabannya, ya emang benar jawabannya adalah yang B. Nah, ini kalau kita rinci lagi seperti ini misalkan, berarti f of gx itu berarti kan ini ada 3 ya. Nah, pertama ini adalah gx terlebih dahulu. Terus abis itu ini adalah fx. Nah, berarti kalau misalnya kita bilang untuk si gx sendiri itu haruslah 0 sampai dengan plus infinite. Ya kan? Dan kalau pas udah kita masukkan jawabannya ini di gx sendiri adalah bisa sampai 0 plus infinite juga. Nah, kalau kita masukkan 0 sampai dengan tak hingga ke fx-nya, maka jawabannya berapa? Ya, jawabannya adalah min 4 sampai dengan plus infinite. Coba deh dimasukin. Misalnya dari 2 kali 0 min 4, hasilnya kan min 4. Kalau saya masukin 1, berarti kan bakal hasilnya lebih gede. Kan gitu ya. Oke, atau misalnya ini bisa dibilang untuk di bagian sini adalah min 4, infinite plus infinite. Terus abis itu di sini adalah 0 sampai plus infinite. Terus ini juga sama ya, 0 sampai plus infinite. Jadi kalau misalnya kan ditanya range daripada gx, hasilnya ini. Ya, ini adalah RG-nya. Tapi kalau misalnya ditanya adalah RFOG, ini adalah hasilnya ya. RFOG-nya adalah seperti ini. Min 4 sampai dengan plus infinite. Begitu juga untuk yang di atas nih, kalau kita bikin berarti kan ini min infinite, plus infinite. Kalau ini berarti 4 sampai plus infinite. Terus kalau ini berarti 2, karena kalau kita masukin kan berarti dengan nilai x-nya dari start kalau saya masukin gx kan akar 4 ya, saya masukin ke x-nya adalah akar 4, maka jawabannya 2. Kalau saya masukin akar 5 makin gede, ya kan? Berarti plus infinite. Nah, ini adalah range daripada FOG. Nah, terus ini adalah range daripada nilai G-nya. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau lebih teliti lagi, untuk penentuan domain sama penentuan range fungsi itu harus secara perlahan-lahan. Karena ada beberapa kasus ketika kita misalnya secara matematis FOG nih, ternyata X-nya nggak ada masalah nih. Tapi ternyata pas kita kerjakan secara satu-satuan begini, malah jadi masalah. Ya, jadi nggak sesuai gitu loh. Ya, jadi intinya dari matematika itu adalah kalau misalnya walaupun secara aljabar, harus dicek lagi kebenarannya berdasarkan teori atau konsep dasarnya secara visual. Ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 7 dan 8. Oke. Nah, untuk nomor 7 dan 8, grafik fungsi fx adalah x kuadrat kurang 4 sama per x tambah 2. Nah, kemudian ditanya mempunyai apa atau putus di mana. Nah, kalau misalnya masalah terkait dengan ini, terkait dengan asimtot tegak dan asimtot datar ya, untuk nomor 7, sebenarnya asimtot tegak itu nah, sebenarnya untuk asimtot tegak ini kan adalah x sama dengan a, dimana syarat utamanya adalah limit daripada x menuju a ini akan membuat fx per gx ini adalah infinite. Berarti supaya biar dapat infinite, atau berarti kalau kita kerjakan jadinya limit x menuju a, supaya berarti limit x menuju a deh, atau limit x menuju sesuatu daripada x kuadrat kurang 4 per x tambah 2 supaya dia infinite, maka apa? Bawahnya harus 0, kan gitu ya. Nah, berarti atau langsung aja kita masukkan berarti a kuadrat kurang 4 per a tambah 2 supaya dia infinite, maka berarti a tambah 2 ini haruslah sama dengan 0. Berarti a nya sama dengan min 2. Yang artinya berarti dapat kita simpulkan bahwa x nya sama dengan min 2 itu adalah untuk asimtot tegaknya. Sedangkan untuk asimtot datar ya, asimtot datar itu adalah ketika y sama dengan b,
di mana limit x menuju infinite daripada fx per gx ini itu adalah nilai b-nya. Berarti berarti limit x menuju infinite daripada x kuadrat kurang 4 per x tambah 2, maka sama dengan limit x menuju infinite daripada x plus 2 dikalikan dengan x min 2 per yang namanya x plus 2, coret-coret. Berarti limit x menuju infinite-nya sendiri. Nah, tapi ingat, sebenarnya kalau ya benar, oke. Sorry. Sebenarnya ini boleh langsung hapus saja. Berarti infinite dikurangkan dengan 2, maka ini adalah sesuatu yang plus infinite. Nah, berarti sebenarnya ini punya dua definisi ya. Mempunyai asimtot tegak sama dengan garis x sama dengan min 2 ini benar. Tapi karena berhubung kita tahu bahwa ini nggak boleh sama dengan 0 di bawahnya, berarti x min 2 ini putus. Jadi sebenarnya ini jawabannya ada dua. A itu bisa, B-nya juga bisa. Ya. Nah, karena apa? Karena kalau untuk terkait sama fungsi irasional sendiri, itu pasti akan punya asimtot tegak dan asimtot datar. Tapi asimtot tegak itu cuma satu, tapi kalau asimtot datar itu bisa banyak, ya. Biasanya asimtot datar ini bisa berupa y sama dengan mx tambah b, ya. Jadi untuk nomor 7 sendiri sebenarnya A-nya ini bisa juga dipakai, B juga bisa dipakai, ya. Jadi jawabannya untuk nomor 7 ini ada dua. Sedangkan untuk nomor 8, ya, kita harus nyari dulu yang namanya G per F atau Gx per Fx. Nah, Gf per X ini berarti X kuadrat per X kuadrat dikurangkan dengan 3. Nah, sekarang X kuadrat kurang 3 ini berarti ketika kita mau membagi ini, nah kalau misalnya cuma ditambah atau FOG atau kayak fungsi biasa ya, komposisi fungsi mungkin gak ada masalah. Tapi kalau hasil kali, hasil bagi, hasil tambah, hasil kurang, itu pure benar-benar ngambil domain fungsinya itu berdasarkan apa yang ada di sini. Nah, di sini ada syarat khusus enggak untuk domainnya? Ada. Syarat domain untuk pecahan, penyebut pecahan ya, penyebut pecahan. Di mana penyebut pecahannya sendiri itu haruslah x kuadrat dikurang 3 itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti x kuadrat tidak boleh sama dengan 3 alias x-nya itu tidak boleh sama dengan plus minus 3. Tapi boleh nggak angka selain plus 3 atau min 3? Boleh. Ya. Jadi yang nggak boleh itu cuma plus akar 3 atau min akar 3. Berarti kalau misalnya min akar 3 boleh nggak? Boleh. Akar 3 boleh nggak? Boleh. So, karena berhubung seperti itu, maka kalau 0 boleh nggak? 0. 0 ya boleh aja kan, hasilnya 0 per min 3 kan. Ya udah boleh berarti. Nah, berarti untuk domain fungsinya sendiri kan min 3 boleh, akar 3 boleh nih. Atau kalau kita gambar misalnya ini kan min akar 3 sama ini akar 3. Di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh, cuman di sini aja yang nggak boleh. Berarti sebenarnya kalau misalnya kita mau bikin himpunan berdasarkan himpunan biasa, sebenarnya kita bisa jawab yaitu adalah x elemen R dengan syarat x tidak boleh sama dengan akar 3 atau x tidak boleh sama dengan akar 3. Ya. Nah, karena bawahnya jadi 0. Tapi kalau misalnya kita mau rubah dalam bentuk seperti ini, maka jawaban yang paling mendekati adalah yang D. Ya. Karena sebenarnya banyak nih, ini bisa kalau mau dideskripsikan sebenarnya nggak cuman begini doang. Tapi kalau mau dideskripsikan lebih rinci lagi, min infinite daripada min akar 3 ya. Terus habis itu atau kalau mau dirinci banget adalah min akar 3, akar 3 atau akar 3, plus infinite. Nah, tinggal digabung nih bahasanya biar lebih gampang gimana. Nah,
Makanya sebenarnya untuk yang ini nih, yang D ini kurang tepat sih sebenarnya menurut saya ya. Karena apa? Kalau min infinite terus jawabannya ada akar 3 ini, berarti min akar 3-nya boleh dong. Ya kan? Nah, jadi menurut saya jawaban untuk yang D ini masih kurang tepat atau kurang rinci. Jadi yang benar jawabannya adalah yang ini, ya, yang E. Lebih kecil daripada akar 3. Jadi X-nya lebih kecil daripada akar 3. Nah, terus min akar 3 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada akar 3, dan kemudian X lebih besar daripada akar 3. Karena kan kalau kita masukin 0 nih, kan di antara minus sama positif kan pasti ada angka 0. 0 ini masih diperbolehkan. Tapi kalau kita bilang akar 3 lebih kecil daripada yang X alias X lebih kecil daripada akar 3, itu masih salah kaprah. Ya. Kenapa masih salah kaprah? Karena kalau kita masukkan berarti min itu mau min berapa aja boleh. Berarti min akar 3 pun termasuk. Ya. Jadi untuk domainnya ini masih salah nih, masih kurang lengkap, ya. Jadi jawabannya benar adalah kurang lebih seperti ini. Kalau mau dibikin bentuknya seperti ini, atau kalau enggak jawabannya ya seperti ini juga boleh, ya. Tergantung sama bentuk dari pilihan gandanya atau maunya si pembuat soal. Karena untuk penulisan himpunan itu atau domain itu sebenarnya bisa berupa himpunan seperti ini boleh, nggak ada masalah. Begini pun juga boleh, nggak ada masalah. Ini pun juga termasuk himpunan, ya. Oke, so kita lanjut ya ke dua soal terakhir untuk tes formatif 1. Nah, untuk tes formatif 1 berarti untuk f of x dengan fx-nya seperti ini, maka rumus fungsinya bagaimana? Oke, gampang. F of x ini berarti artinya f dalam kurung fx. Jadinya berarti f dalam kurung akar daripada x tambah 3. Yang artinya berarti akar kuadrat dari akar x tambah 3 ditambahkan dengan 3. Berarti jawaban yang mendekati adalah yang C. Ya, setara dengan yang namanya akar 3 ditambah dengan akar kuadrat dari x ditambah 3. Oke, itu untuk nomor 9. Nomor 10. Fungsi fx, yang dimana fx-nya sama dengan akar x. Kira-kira bagaimana? Mempunyai inverse enggak? Bisa. Semua ini bisa ya. Kalau akar x itu kalau digambar ya, terkait dengan fungsi akar tuh gambarnya kurang lebih seperti ini. Dia akan mempunyai inverse kalau misalnya ini adalah y sama dengan x dan ini adalah y sama dengan akar x, maka akan mempunyai fungsi inverse yaitu adalah y sama dengan plus x kuadrat. Oke, akan mempunyai fungsi inverse yang dimana y sama dengan x kuadrat, dimana x-nya harus lebih besar daripada 0, ya. Oke, jadi mempunyai inverse punya. Nah, kalau misalnya ini apakah fungsi ganjil atau fungsi genap? Of course enggak ya. Karena kalau untuk menentukan fungsi ganjil dan fungsi genap, maka kita harus ngecek f min x itu sama dengan bagaimana. Ternyata akar minus x. Ini adalah sesuatu yang salah. Ya, kenapa? Kalau misalnya fungsi ganjil itu kalau misalnya f min x-nya setara dengan min fx, tapi kalau fungsi genapnya itu adalah kalau dimasukin min x sama dengan fx itu sendiri. So, didefinisikan, tapi maka fungsi x adalah fungsi ini lebih tepatnya ya, yang lebih mendekati adalah yang B, ya. Kalau yang C ini kan udah jelas salah, D salah. Tapi kalau 10 ini adalah tidak mempunyai inverse, itu tergantung ya, tergantung kondisi. Kalau misalnya kita bahas dia punya inverse atau enggak, punya, tapi dengan syarat khusus yang dimana x-nya harus lebih besar daripada 0, ya. Jadi ini masih kurang tepat karena definisinya ini masih masih rancu. So, kalau misalnya ditanya fungsi satu-satu emang betul. Kenapa? Karena ketika gambar fungsi misalkan fungsi kuadrat seperti ini, ketika kalau saya masukin 0 dia jawabannya 0. Ketika saya masukin 1 dia jawabannya 1, yang artinya berarti 1,1.
Kemudian kalau saya masukin dia 2, jawabannya 4. Gitu ya. Ini 4, jawabannya 2. Berarti apa? 4,2. Nah, di sini udah banget nih pasangannya. X-nya tertentu dan Y-nya tertentu. Maka yang lebih tepat itu jawabannya adalah yang B. Ya. Oke, so kita lanjut ya. Dengan begini kita selesai untuk tes formatif 1 dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua ya.